Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia online. Baik, hari ini saya akan mencoba menjelaskan sesuatu yang sangat complicated. Sesuatu yang saya pun tidak akan pernah tahu 100%. Yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam ini. Yaitu sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Dan saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya tahu dari pengalaman saya, pembelajaran saya, dan juga dari petunjuk ilmu dari para mursyid atau guru-guru saya. Kebenaran hanya milik Allah. Ini adalah ilmu yang coba saya share dari pengalaman saya, dari yang diajarkan oleh para beliau-beliau. Baik, kita akan mencoba menjelaskan malaikat. Apa itu malaikat? Saya akan menjelaskan definisinya. Malaikat, ya malaikat. Ada nama juga iblis. Kalau di Islam, iblis itu bukan dari golongan malaikat. Ada yang mengatakan iblis itu adalah malaikat yang membangkang, malaikat yang diusir oleh Allah hingga jadi iblis. Kalau di Islam, malaikat ya malaikat, iblis ya iblis. Iblis diusir dari surga karena kesombongannya, tidak mengakui Nabi Adam sebagai manusia. Oleh karena itulah sama Allah diusir karena kesombongannya. Iblis inilah bersama dengan siluman dan jin, karena iblis ini di agama juga disebutkan dia dari golongan bangsa jin, akan berusaha mati-matian untuk mengajak manusia itu masuk neraka bersama mereka. Tentu mereka akan mati-matian. Namun jin sama dengan manusia, ada dua tipe, yang beriman dan tidak beriman sama Allah. Ya, jadi salah juga teman-teman kalau mengatakan jin semua salah, tidak salah. Di ayat Al-Quran sudah disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada itu kan Allah. Berarti manusia dan jin ada yang beriman dan tidak. Tapi siluman itu adalah jin yang tidak beriman, jin negatif yang itu kekuatannya lebih luar biasa. Jadi iblis, siluman, jin ini di kelompok atau blok yang sama. Malaikat sendiri, iblis dan jin, blok yang sama. Kemudian Dajjal. Dajjal itu bukan malaikat, Dajjal itu bukan iblis, Dajjal itu bukan jin. Dajjal sebenarnya adalah dari golongan manusia. Dajjal ini manusia yang bermata satu, bukan matanya di tengah, tapi satu, ya, artinya buta, yang oleh Allah dikasih kelebihan sehingga dia bisa mengaku sebagai Tuhan. Akan muncul suatu ketika dan akan dibunuh oleh Nabi Isa. Oke, sekarang kita akan masuk ke golongan syuhada, aulia, dan nabi. Golongan berikutnya adalah syuhada, aulia, dan para nabi. Ini adalah golongan putih, golongan malaikat, ya. Kalau iblis, siluman, jin, dajjal itu golongan hitam. Jadi kalau saya coba memisahkan kurang lebih seperti itu. Syuhada, aulia adalah golongan yang oleh Allah, meskipun mereka meninggal, tapi memang hidup. Dan itu dijelaskan di satu ayat di Al-Imran dan satu ayat di Al-Baqarah. Kurang lebih isinya bahwa sesungguhnya para aulia, syuhada yang meninggal berjuang di jalan Allah, mereka tidak meninggal. Mereka hidup di alam lain dan diberi kenikmatan oleh Allah. Syuhada, aulia ini masih hidup dengan tugasnya masing-masing. Artinya bahwa pada saat orang meninggal, sebenarnya ada 3 kondisi yang terjadi di alam kubur. Pertama, orang disiksa di alam kubur karena perbuatan jahatnya di semasa dunia sampai akhirat, sampai kiamat, sampai akhirat diteruskan. Kedua, orang meninggal itu ditidurkan, tidak disiksa, tidak dihidupkan, tapi ditidurkan dan akan dihidupkan, dibangunkan lagi pada kiamat, dan tadi proses nasabnya, kemudian proses selanjutnya. Yang terakhir, inilah golongan yang sama Allah beri kesempatan untuk beramal soleh, beramal ibadah, untuk masih hidup mereka, yaitu golongan syuhada aulia. Jadi syuhada aulia ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk mengerjakan halal di alam sana. Lain waktu insya Allah saya akan jelaskan mengenai itu, ya. Nah, yang terakhir adalah golongan manusia.
Kalau manusia ini siapa? Manusia ini, sekarang kita mau fokus apa itu bedanya Qorin, Qadam, dan setan. Qorin, apa Qorin? Qorin adalah pendamping. Ya. Qorin adalah pendamping manusia dari awal manusia sejak lahir sampai meninggal. Qorin ini ada dua tipe, yang positif dan yang negatif. Yang positif mengajak kebaikan, membisikkan hal baik, itu dari golongan malaikat. Kemudian Qorin yang negatif, membisikkan keburukan, kita berbuat jahat, negatif thinking, itu dari golongan bangsa jin. Jadi Qorin ini yang negatif dari golongan bangsa jin yang negatif. Tapi bukan jin yang iblis, siluman dan jin ini, bukan, beda. Jadi Qorin ini memang jin yang golongan jin yang memang menyerupai diri kita lah. Tapi dia itu yang mempengaruhi pikiran kita, rasa kita, hati kita dengan hal-hal yang negatif. Itulah Qorin. Jadi yang memasuki pikiran kita bangsa malaikat yang negatif, Qorin bangsa jin. Tapi jin bukan jin eksternal, bukan yang datang terus masuk dalam diri kita. Nah, kalau manusia meninggal bagaimana? Manusia meninggal, ruhnya akan kembali ke Allah, jiwanya kembali ke alam kubur melalui salah satu proses tiga yang tadi. Ketika Qorin dan malaikat selesai tugasnya. Jadi nggak ada ceritanya Qorin manusia meninggal terus mengatakan, oh saya didatangi oleh Qorinnya orang tua, leluhur. Bohong. Itu hanya kerjaan jin umum. Tugas Qorin selesai, manusia meninggal selesai, kembali lagi. Ya. Jadi harus bedakan. Yang berikutnya Qadam. Qadam ini umumnya memang pendamping juga, tapi lebih ke eksternal. Jadi kalau Qorin dari lahir, Qadam bisa nggak dari lahir. Pendamping dari bangsa jin maupun bukan bangsa jin. Qadam bangsa jin ada dua, pendamping yang positif dan negatif. Manusia yang jahat, negatif, jauh dari agama, itu biasanya Qadamnya negatif. Tidak semua orang juga punya Qadam. Qadam ini bisa datang sendiri atau turunan, atau kan orang belajar ilmu dan sebagainya. Qadam dari bangsa jin negatif, ada juga bangsa jin yang positif. Jadi orang tua leluhurnya dulu pernah belajar ilmu atau turunan, kemudian turun lagi, itu bisa jadi Qadam. Jadi ini Qadam dari bangsa jin. Yang kedua, Qadam dari bangsa syuhada, aulia. Tidak semua orang pun akan memiliki, tapi biasanya sih syuhada aulia ini tidak disebut Qadam ya, tapi pendamping. Karena Qadam itu memang identik dengan jin positif atau negatif, yang sifatnya agresif, menunjukkan diri, mau membantu manusia secara langsung. Tapi kalau syuhada aulia tidak, lebih banyak di belakang layar. Karena mereka sebenarnya tidak bisa cawe-cawe, ikut campur urusan Allah, hanya kadang hanya bernasihat, mengarahkan, mengcoach dan konseling. Nah, yang terakhir adalah Qadam dari bangsa malaikat. Ya, hanya manusia-manusia terpilih yang memiliki Qadam dari bangsa malaikat. Misalkan nabi, para rasul, juga para aulia, wali, ya. Dan seperti itu, teman. Ya. Jadi luas sekali ilmu gaib. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanya mencoba menyampaikan jadi pencerahan edukasi bagi rekan-rekan tidak paham. Karena saya juga, ini adalah ilmu yang saya sampaikan adalah berdasarkan apa yang saya terima dari para mursyid, guru yang mengajari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.